Pada video ini, mata ketiga akan membawa Anda memandang dunia pada sisi yang lain, yaitu dunia dalam perut bumi. Sampai sekarang kita masih menganggap dalam perut bumi berisi benda padat, tak mungkin ada dunia di dalamnya. Namun seberapa jauh pemahaman Anda terhadap bumi yang Anda tempati ini? Selain ada kehidupan di permukaannya, apakah di wilayah gelap lainnya juga ada kehidupan? Misalnya dalam perut bumi, banyak misteri yang bisa terungkap jika kita mengetahuinya, mulai dari Agartha, Shambhala, Lemuria hingga Atlantis. Bahkan beberapa pemimpin dunia pun berusaha mencapainya. Dari perhitungan tertentu bumi sekarang diperkirakan memiliki massa sekitar 60 triliun ton. Jika beberapa bagian dari internal bumi itu padat, massanya mungkin lebih dari ini. Teori bumi berongga pertama kali dicetuskan oleh astronom Inggris Edmund Halley, penemu komet Halley pada 1962. Menurut Halley, bumi itu tidak padat sebagaimana dugaan orang-orang pada umumnya, tetapi terdiri dari 4 bola konsentris. Sebenarnya di ruang berongga di antara masing-masing bola tersebut merupakan sebuah lingkungan yang mirip dengan bumi kita. Di sana tanaman tumbuh subur dan iklimnya juga sesuai dan layak dihuni manusia. Di permukaan bumi ada beberapa saluran misterius yang menghubungkan dunia di bawah tanah. Apabila bisa menemukan saluran-saluran ini, kita bisa masuk ke dalam dunia perut bumi yang misterius itu. Dalam buku India kuno pernah tercatat bahwa di dalam perut bumi terdapat sebuah koridor bawah tanah Agartha, artinya dunia bawah tanah dalam bahasa Sanskerta. Menurut legenda, ada banyak goa-goa di bawah tanah. Terowongan dan tikungan berliku-liku saling memotong membentuk jaringan koridor bawah tanah. Di bawah tanah terkubur rahasia peradaban kuno dan harta yang tak berujung. Menurut pengamatan ekspedisi dan catatan dokumentasi, koridor Agartha kemungkinan besar adalah sebuah koridor bawah tanah yang melintasi dasar Atlantik dan menghubungkan Eropa, Asia, Amerika, Afrika dan benua lainnya. Selama bertahun-tahun, telah menarik banyak ilmuwan dan penjelajah untuk melakukan ekspedisi. Banyak kultivator Buddhisme Tibet dan peneliti percaya bahwa mitos tentang tanah suci di Tibet, daratan Sukawati Shambhala atau disebut Shangri-La, berada jauh di bawah tanah Gunung Himalaya. Para biksu Tibet dari generasi ke generasi menjaga pintu masuk yang sangat rahasia ini. Pada tahun 1938 dan 1943, setelah disetujui oleh Hitler, Himmler gembong Nazi secara pribadi menyiapkan 2 kelompok ekspedisi. Mereka pergi ke Tibet mencari nenek moyang bangsa Jermanik dalam upaya mencoba mencapai protos dan sumbu bumi yang dapat mengubah waktu dan menciptakan pasukan tentara yang tidak mati. Pada tahun 1945, setelah Soviet menduduki Berlin, perwira Komite Rakyat DPR sebelumnya KGB di ruang bawah tanah gedung bertingkat Kekaisaran Jermanik menemukan seorang lama Tibet yang ditembak mati. Operasi rahasia Nazi di Tibet menjadi teka-teki selama Perang Dunia II. Pada tahun 1946, berdasarkan temuan dari hasil penjelajah negara-negara di dunia, ilmuwan Inggris Wilkins dalam sebuah buku Mysteries of Ancient South America 1956 menyimpulkan koridor bawah tanah yang dibangun oleh peradaban prasejarah dari ujung ke ujung saling bersambungan dan memiliki banyak cabang, membujur melalui berbagai wilayah di Eropa, Asia, Amerika, Afrika. Dengan demikian bisa dibuat kesimpulan adanya kerajaan bawah tanah di dalam bumi. Sekarang beberapa ilmuwan dan penulis bereputasi semakin yakin bahwa di dalam bumi memiliki banyak kota bawah tanah yang tidak diketahui orang. Kota-kota ini adalah sebagian peradaban dunia yang sangat tinggi dari seluruh dunia di dalam tanah. Perut bumi adalah kosong. Pengetahuan tentang struktur bumi tradisional adalah ketebalan kerak bumi sekitar 81 km, kedalaman mantel 2808 km, jari-jari perut bumi adalah sekitar 3483 km. Bahan perut bumi terdiri dari komposisi besi, nikel, suhu dan tekanan sangat tinggi. Kepadatan juga sangat besar.
Dari perkiraan keseluruhan, persentase komposisi berat geokimia Fe 34,6%, oksigen 29,5%, silikon 15,2%, Mg 12,7%, Ni 2,4%, sulfur 1,9%, titanium 0,05%. Tapi sekarang semakin banyak ilmuwan percaya bahwa ada kekosongan besar pada interior bumi. Perut bumi itu kosong. Salah satu alasannya adalah bahwa luas permukaan bumi adalah 5,10 kali 10 pangkat 8 km persegi dengan jari-jari rata-rata sekitar 6.371,3 km. Volume 1,8 kali 10 pangkat 21 meter kubik, namun berat hanya 5,97 kali 10 pangkat 21 ton. Jika perut bumi adalah padat, beratnya akan jauh melebihi angka ini. Fisikawan Rusia, Fedor Nivolin adalah salah satu ilmuwan utama yang mempertahankan teori perut bumi berongga. Nivolin menganggap bahwa gas yang dihasilkan magma bumi berdifusi keluar bumi setelah ekspansi dan difusi dalam periode panjang, sehingga secara nyata pada perut bumi telah terjadi tempurung besar. Nivolin menganggap bahwa pintu utama dari gas yang tersebar secara besar-besaran di kutub utara dan selatan sekarang bisa terlihat dengan jelas ada gua besar di sana. Itu adalah bukti geologis yang nyata. Meskipun para ilmuwan utama tidak pernah setuju argumen perut bumi itu kosong, tapi foto satelit bumi dan bukti lain yang didekripsi menunjukkan bahwa pada permukaan es di Arktik dapat terlihat dengan jelas ada sebuah lubang besar. Para ilmuwan yang mempertahankan perut bumi berongga menganggap sudut teori pandangan yang mengakibatkan bumi berongga adalah karena efek sentrifugal internal yang dimiliki oleh bumi. Pada awal bumi terbentuk dari campuran api dan magma. Dalam proses rotasi bumi, bahan berat terlempar ke lapisan luar. Ini adalah kerak bumi yang jenis batu-batuan. Namun pada kedua kutub nyaris tanpa ada pengaruh gaya sentrifugal, sehingga mungkin terbentuk menjadi berongga namun tidak terbentuk jadi kerak. Dampak gaya sentrifugal yang terbesar adalah Khatulistiwa, sehingga di sana stratanya mengembang dan terbentuklah bumi yang berbentuk elips sekarang. Karena bahan cair panas yang berupa pasta masih tetap berada di perut bumi, di sana gaya sentrifugal hampir tidak berefek. Maka itu terjadilah planet lain matahari dari perut bumi. Meskipun mataharinya sangat kecil, tetapi dapat memancarkan cahaya dan panas yang cukup untuk hewan dan tanaman berkembang. Di dalam bumi mungkin memiliki iklim yang sesuai, tanaman unik, hewan dan peradaban khusus. Meskipun hal ini kedengarannya tidak masuk akal, namun tidak ada yang dapat membantahnya begitu saja. Tanah Suci Utara. Dalam mitologi Yunani, pada zaman dahulu kala, ada suatu bangsa tinggal di tempat yang selamanya hangat pada wilayah ujung utara. Di mana-mana penuh sinar matahari, tanah yang dikenal sebagai Tanah Suci Utara atau Hyperborea. Dengan ditemukannya hewan dan sisa-sisa aktivitas manusia purba di wilayah Arktik, orang mulai percaya keberadaan Tanah Suci Utara. Pada akhir abad ke-19, Kepala Sekolah Pertama Boston University, William Fairfield Warren, menerbitkan sebuah buku yang disebut Paradise Found, The Cradle of the Human Race at the North Pole, 1885, yaitu surga ditemukan, tempat lahirnya ras manusia di kutub utara 1885. Sekarang buku ini ada 11 versi. Warren banyak menganalisa cerita lisan dan legenda yang terkait dengan surga ini. Menurut pandangannya, semua informasi berasal dari beberapa tempat kuno yang lampau dan sempurna di wilayah Arktik. Baru-baru ini, ada laporan yang dapat dipercaya mengatakan bahwa banyak UFO sebenarnya berasal dari sebuah gua besar di bawah kutub utara bumi. Gerardus Mercator adalah ilmuwan kartografi pada abad ke-16. Dia menguasai astronomi, matematika, dan geografi. Lahir pada 5 Maret 1512 di Provinsi Vlaanderen, sekarang dekat Antwerpen, Belgia. Pada tahun 1530 hingga 1532 belajar di University of Leuven.
Tahun 1552 pindah ke di Duisburg, Jerman. Pada tahun 1595 Mercator membuat sebuah peta bulat Arktik. Dalam peta ini ada sebuah benua besar di Arktik. Benua ini terpecah oleh sungai yang dalam menjadi 4 bagian daratan, lautan bentuk lingkaran yang dikelilingi oleh daratan ada gunung es. Bagaimana benua ini muncul pada peta? Orang-orang tidak memiliki informasi tentang Arktik pada pertengahan abad. Peta laut Mercator tampaknya digambar berdasarkan peta kuno. Salah satu peta laut pernah disebutkan dalam suratnya pada tahun 1580. Peta laut ini menunjukkan bahwa ada benua yang terletak di Samudra Arctic Center. Pada peta digambarkan beberapa es yang mengambang. Teknologi tinggi Morona di dunia perut bumi. Pada tahun 1973, seorang penulis kelahiran Swiss bernama Erich von Däniken menerbitkan sebuah buku berjudul The Goal of the God. Kira-kira cerita di dalam bukunya seperti ini. Di kedalaman bawah tanah daratan Amerika Selatan, ada sistem terowongan yang lebih besar, merentang ribuan kilometer. Terowongan besar ini ditemukan oleh arkeolog Argentina, Juan Moritz, secara kebetulan di Ekuador pada Juni 1965. Terowongan ini terletak di kedalaman 240 meter di bawah tanah. Merupakan sistem terowongan yang sangat besar dan kompleks. Total panjang diperkirakan 4.000 km lebih dan belum diketahui kemana ia berakhir. Pintu masuk rahasia terowongan terletak di Gualaquizá, Morona, San Diego. Sejauh ini, hanya wilayah dalam radius ratusan kilometer di Ekuador dan Peru yang telah diselidiki dan diukur. Sementara itu, pintu masuk ke terowongan ini dijaga ketat siang dan malam oleh suku Indian primitif. Erich von Däniken ditemani oleh orang Moritz masuk ke dalam koridor bawah tanah tersebut. Ia terkejut dan terpesona oleh pandangan dalam koridor. Itu adalah sebuah terowongan rahasia dan maha besar yang melampaui kecerdasan modern sekarang. Ia menganggap terowongan dibuat dengan ledakan terarah menggunakan radiasi elektron dan kepala bor suhu ultra tinggi berteknologi tinggi, sedangkan teknologinya belum dimiliki oleh manusia sekarang. Singkatnya, standar teknologi sekarang tidak dapat mencapai tingkat konstruksi koridor terowongan tersebut. Koridornya lebar lurus, atap sangat mulus dan rata. Ada aula yang luasnya lebih dari 20.000 meter persegi. Pada jarak tertentu muncul lubang ventilasi udara yang panjangnya rata-rata 1,8 hingga 3,1 meter, lebarnya 80 cm. Von Däniken mengatakan bahwa itu adalah proyek paling ambisius di dunia kita, juga merupakan penemuan yang terbesar serta misteri yang paling sulit untuk dipecahkan. Dia mengambil beberapa foto dari terowongan, namun ia menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut. Perjalanan Olaf Jansen dalam perut bumi. Pada tahun 1908, penulis Amerika Willis Emerson George menerbitkan sebuah buku The Smoky God. Ia menjelaskan seorang Norwegia, Olaf Jansen, dan ayahnya dari kutub utara masuk ke perut bumi. Di dalam perut bumi ada sebuah matahari kecil yang lebih kecil dari matahari kita. Ada manusia raksasa yang tingginya lebih dari 3,6 meter hidup di sana. Buku asli dalam bahasa Inggris dapat ditemukan secara online. Olaf Jansen lahir pada 27 Oktober 1811 di sebuah kota kecil di Uleåborg, Rusia. Rumah Olaf Jansen berada di Stockholm. Orang tuanya sering pergi menangkap ikan di sepanjang Teluk Botnia. April 1829, ayah Olaf Jansen, Jens Jansen, membawanya ke laut. Pada 23 Juni mereka tiba di Pulau Spitsbergen. Untuk diketahui, Pulau Spitsbergen adalah sebuah pulau terbesar di Kepulauan Svalbard, Norwegia dekat kutub utara. Setelah beberapa hari berlayar dari Pulau Spitsbergen ke utara, Olaf Jansen dan orang tuanya secara tak sengaja menemukan angin lembut dan arus hangat. Mereka merasa iklim berubah menjadi lebih hangat dibandingkan dengan ketika berangkat dari Norwegia. Ayah Olaf Jansen, Jens, adalah penganut teguh terhadap dewa Eropa Utara Odin dan Thor. Dalam kehidupannya, Jens sering menceritakan kepada Olaf Jansen bahwa dalam mitologi Nordik ada dewa-dewa yang tinggal di tanah Sukawati di luar sumber utara.
Keyakinan ini menginspirasikan ayah dan anak ini berantusias terus bergerak maju melakukan petualangan. Dalam perjalanan, Olaf Jansen dan ayahnya menemukan banyak batang pohon besar yang mengambang dekat di sebuah pulau kecil yang tak bernama. Dalam melanjutkan perjalanannya, mereka bertemu dengan badai salju dan kabut lebat. Mereka menentang bahaya melaju melewati celah-celah antara gunung-gunung es besar. Perlahan-lahan cuaca menjadi hangat, sepertinya perahu mereka berlayar ke selatan, tapi kompas di kapal mereka tetap menunjuk utara. Tiba-tiba Olaf Jansen menemukan percikan air pada dirinya. Ternyata itu adalah air tawar. Selanjutnya di depan muncul lahan hijau. Sudah sangat jelas mereka telah tiba di muara sungai. Di Cakrawala, mereka juga menemukan sebuah titik kecil lingkaran lain matahari. Hanya bisa mengatakan bahwa itu sejenis matahari. Ketika itu tidak ada awan atau kabut laut yang menghalangi. Matahari tersebut memiliki penampilan perunggu merah yang kabur. Ia bisa berubah menjadi seperti awan yang bercahaya, seolah-olah di baliknya ada sumber cahaya besar. Olaf Jansen dan ayahnya menyimpulkan bahwa matahari yang berwarna perunggu dan kabur ini bukan matahari ataupun refleksi matahari, tetapi adalah sebuah bintang dalam bentuk lain. Ayah Jens yang berpengalaman menyadari bahwa mereka telah benar-benar melewati pintu besar Arktik masuk ke bagian dalam perut bumi. Berdasarkan perjalanan mereka, Jens mengestimasi ketebalan kerak bumi lebih dari 500 km. Namun dibandingkan dengan bumi yang besar, itu hanya berupa kulit tempurung saja. Ayah dan anak ini terus bergerak maju dari saluran air menuju ke kedalaman bumi. Sepanjang jalan mereka melalui hutan lebat, di mana-mana ada kacang-kacangan yang lezat untuk dimakan. Pada awal September tahun itu, mereka menemukan sebuah kapal besar yang aneh. Di atas perahu ada 6 manusia raksasa yang ramah. Ketika mereka berdiri tegak, kepalanya mereka bahkan belum mencapai pinggang manusia raksasa tersebut. Manusia raksasa tersebut masih mengundang Jens dan putranya ke kerajaan mereka. Mereka tinggal di sana selama 2 tahun dan mendapat sambutan hangat. Di dunia bawah terdapat banyak hewan yang sudah punah di dunia. Tubuh hewan dan tanaman di dunia bawah tanah sangat besar. Ketinggiannya pohon-pohon raksasa di hutan mencapai 250 hingga 300 meter. Diameter batang mencapai 30 meter. Anggurnya sebesar apel. Kepala penyu raksasa panjangnya mencapai 7 hingga 10 meter. Lebarnya 4 sampai 6 meter dan tingginya 2 meter. Gajah raksasa panjangnya mencapai 30 meter, tingginya 22 meter. Panjang sayap burung raksasa sekitar 10 meter, panjang telur burung 60 cm, diameternya sekitar 30 cm. Usia manusia raksasa dalam dunia bawah tanah pada umumnya 600 hingga 800 tahun. Pria pada umumnya berumur 75 sampai 100 atau lebih baru menikah. Usia menikah bagi perempuan adalah sedikit lebih kecil. Salah satu logam yang paling umum digunakan di dunia ini adalah emas. Banyak digunakan dalam berbagai dekoratif. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia manusia raksasa berkembang sangat baik. Mereka memiliki semua jenis transportasi. Ada kapal amfibi yang dapat beroperasi pada darat dan laut, dapat menggunakan energi elektromagnetik untuk mengendalikan serta mengemudi pesawat terbang. Mereka juga dapat melakukan pertukaran pikiran jarak jauh. Menurut apa yang diketahui ayah dan anak tersebut, kira-kira luas 4/3 bagian dalam bumi adalah darat, 1/4 adalah air. Ada banyak sungai pada dunia bagian dalam bumi. Beberapa sungai sangat besar, lebarnya mencapai 48 km. Suhu yang sangat rendah di bagian dalam bumi juga berada pada kutub utara dan selatan. Air tawar dan gunung es yang sangat besar terbentuk pada kedua kutub. Air tawar mengalir keluar melalui arus air yang sangat besar, sehingga membentuk gunung es air tawar besar pada permukaan kedua kutub. Cerita Olaf Jansen bisa memberi penjelasan yang masuk akal dari sebuah misteri yang telah lama membelit para ilmuwan dunia, yaitu setiap tahun banyak gunung es air tawar yang besar terbentuk di permukaan kutub utara dan selatan dan kemudian menghilang. Mereka datang dari mana? Air laut dalam lautan luas jika membeku jadi es juga mengandung garam. Meskipun kandungan garam pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan air laut dalam lautan,
Suhu rendah dapat menyebabkan sebagian garam presipitasi, dan Antartika memiliki sebutan sebagai padang pasir putih. Curah hujan tahunan sebagian besar rata-rata sebesar 55 mm, di daerah tertentu paling kecil 5 mm. Curah hujan di Arktik umumnya antara 100 sampai 250 mm. Curah hujan di kedua kutub yang berasal dari salju atmosfer jumlahnya tidak dapat menghasilkan begitu banyak gunung es air tawar. Apa yang menyebabkan gunung es terus-menerus generasi dan tertutupi? Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah membuat banyak asumsi, tapi tidak ada yang dapat membuktikan mekanisme di antaranya. Setelah Olaf Jansen dan ayahnya hidup selama 2 tahun di sana, mereka ingin pulang. Manusia raksasa mengatakan kepada mereka bahwa perjalanan pulang sangat berbahaya. Namun tekad Olaf Jansen dan ayahnya yang ingin pulang sangat kuat. Manusia raksasa mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada manusia raksasa. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan dalam pelayaran yang sangat sulit. Setelah menghitung musim di permukaan bumi, mereka memutuskan untuk kembali dari pintu keluar Antartika. Karena Antartika mulai musim panas, di Antartika ayahnya meninggal dalam badai ganas. Beruntung Olaf Jansen selamat. Dia diselamatkan oleh sebuah kapal penangkap ikan paus di gunung es itu. Namun setelah dia bercerita tentang pengalaman kepada kapten kapal Angus McPherson, dia dianggap sebagai orang gila dan kemudian dikurung hingga penampilan Olaf Jansen sudah lebih normal. Setelah melalui waktu 4 tahun 8 bulan, Olaf Jansen bisa kembali ke Stockholm. Di sana sekali lagi dia menceritakan kisah tersebut ke pamannya tentang pengalamannya yang aneh. Namun dia malah dibawa oleh pamannya yang jahat ke rumah sakit jiwa dan dikurung selama 28 tahun. Sampai pamannya meninggal, dia baru dibebaskan. Pada usia tua Olaf Jansen bermigrasi ke Amerika Serikat. Karena takut sekali lagi dianggap sebagai orang gila dan memperoleh penghinaan yang tak berujung, Olaf Jansen menginginkan buku karangannya The Smoky God ini diterbitkan setelah kematiannya. Selama Perang Dunia II, tentara AS Eber dipisahkan dari rekan-rekannya dalam pertempuran dengan penjajah Jepang di Burma dan ditinggalkan di hutan Burma, kini disebut Myanmar. Suatu hari, dia secara tidak sengaja menemukan lubang yang tersembunyi di balik batu besar. Eber berkelana ke dalam gua dan menemukan bahwa dalamnya diterangi oleh sumber cahaya buatan seterang siang hari, seolah-olah itu adalah kota bawah tanah yang besar. Eber terheran-heran ketika tiba-tiba ditangkap. Penahanannya berlangsung selama 4 tahun, kemudian dia mencari peluang melarikan diri. Menurutnya kerajaan bawah tanah ini memiliki 7 terowongan yang terhubung ke permukaan tanah, dengan pintu masuk dan keluar rahasia di berbagai tempat di seluruh dunia. Pada tahun 1963, 2 penambang batu bara Amerika menemukan terowongan bawah tanah saat mereka menggali batu bara. Mereka berjalan secara diagonal menyusuri terowongan dan akhirnya menemukan sebuah pintu besar di ujung terowongan. Setelah pintu tersebut didorong, pintu pun terbuka. Mereka kemudian menemukan tangga marmer. Karena takut, kedua penambang batu bara itu tidak berani turun. Pada saat yang hampir bersamaan, di Inggris beberapa penambang batu bara sedang menggali terowongan dan mendengar suara perangkat mekanis bergerak di bawah tanah. Seorang penambang mengatakan bahwa mereka juga menemukan tangga yang menuju ke lubang bawah tanah. Ketika mereka mencapai puncak tangga, suara gerakan perangkat mekanis menjadi jelas. Setelah itu para pekerja yang mengira telah bertemu hantu ini melarikan diri dari terowongan dengan ketakutan. Ketika mereka memanggil sejumlah besar pekerja untuk mengetahui apa yang terjadi, tangga dan pintu masuk ke sumur bawah tanah menghilang tanpa jejak. Selain itu, beberapa kru eksplorasi minyak dan penjelajah telah menemukan orang-orang bawah tanah yang sangat besar di bawah tanah. Agartha, kerajaan bawah tanah. Agartha adalah dunia bawah tanah legendaris yang sangat beradab. Menurut legenda, ada banyak gua, terowongan dan tikungan dan belokan hingga menjadi jaringan koridor bawah tanah. Rahasia peradaban kuno dan terkubur harta tak berujung di bawah tanah. Pada tahun 1906, William Read menerbitkan The Phantom of the Pool.
di mana ia mengklaim bahwa tidak ada yang bisa menemukan kutub utara dan kutub selatan karena mereka tidak ada. Mereka adalah pintu masuk ke dunia bawah tanah. Marshall Gardner menulis sebuah buku berjudul A Journey to the Earth Interior pada tahun 1913. Di dalam buku itu, dia mengatakan bahwa ada matahari berdiameter sekitar 1000 km di dalam bumi yang berongga. Gardner juga mengklaim bahwa ada lubang lebar di kutub bumi. Sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Hitler telah mendambakan harta tak berujung dan teknologi yang sangat canggih yang mungkin berada di dunia bawah tanah. Banyak tim ekspedisi telah dikirim ke Tibet, kutub utara dan selatan dan menyusup ke Amerika. Beberapa Nazi sangat yakin bahwa siapapun yang pertama kali menemukan dunia bawah tanah akan memiliki inisiatif kekuasaan dalam perang. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor. Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang dan pecahlah Perang Pasifik. Segera Jerman juga menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Ketika perang sedang berlangsung, Presiden Roosevelt menginstruksikan David Rem dan istrinya tugas khusus mencoba menemukan kerajaan bawah tanah terlebih dahulu untuk mendapatkan sejumlah besar harta emas serta mendapatkan keuntungan strategis. Setelah itu, David Rem dan istrinya memimpin ekspedisi Amerika ke hutan Chiapas di Meksiko mencari pintu masuk ke koridor bawah tanah. Pada bulan Maret 1942, pasangan Rems dipanggil ke Gedung Putih untuk melapor ke Roosevelt tentang pengalaman inspeksi mereka. Menurut pasangan Rems, ketika mereka melintasi hutan lebat setempat, mereka bertemu dengan seorang Indian biru putih yang menjaga pintu masuk koridor bawah tanah dan menemukan petunjuk ke pintu masuk rahasia. Tapi orang-orang Indian ini mengepung tim ekspedisi di hutan lebat dan dengan tegas memberi isyarat kepada tim ekspedisi untuk segera pergi. Pemandu Indian Rem mendekati mereka. Ia menemukan orang-orang itu adalah keturunan Maya, cabang dari suku Indian yang disebut Lakantons. Mereka telah menjaga tanah suci di sini selama beberapa generasi. Pintu masuk kerajaan bawah tanah Agartha tidak ada yang diizinkan masuk ke area terlarang walaupun setengah langkah. Pasangan itu tidak punya pilihan selain kembali. Rems gagal memasuki terowongan bawah tanah yang dijaga ketat oleh Lakantonians. Padahal bagi Jerman saat itu, tindakan Amerika Serikat sudah ketinggalan zaman. Hitler dan Panglima Gestapo Himmler sudah lama sangat antusias dengan hal yang misterius yang tidak diketahui. Mereka mengirim sejumlah besar ekspedisi ke seluruh dunia. Ekspedisi Hitler ke Asia pernah menemukan dokumen Sanskerta yang mencatat kisah kerajaan bawah tanah Agartha secara detail. Disebutkan juga bahwa kendaraan yang disebut kendaraan para dewa dapat melakukan perjalanan melalui terowongan dengan cara yang luar biasa. Pada tahun 1938, Nazi Jerman pernah mengirimkan ekspedisi Antartika yang terdiri dari 82 ilmuwan dan cendekiawan ke Antartika. Pada tahun 1942, Hitler secara diam-diam membawa sekelompok biksu dari Tibet ke Berlin. Dia menanyakan kepada mereka tentang Shangri-La, mencari rahasia Nazi. Ketika Hitler mendengar cerita tentang kerajaan bawah tanah beredar sejak zaman kuno di bekas Cekoslowakia, penduduk di sana menguasai energi yang tidak diketahui dan kuat yang disebut beliau. Dia tidak sabar menurunkan perintah untuk menyerang Republik Ceko, tak lain untuk mendapatkan aliansi dengan penduduk kerajaan bawah tanah. Faktanya Hitler mungkin telah melakukan hal ini di akhir perang. Jerman telah berubah dari negara yang kalah dalam Perang Dunia menjadi negara dengan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi tertinggi di dunia saat itu. Seorang jenderal senior pasukan sekutu berkata, pendudukan lembaga penelitian Nazi Jerman mengungkapkan fakta bahwa kita telah tertinggal jauh di belakang mereka dalam banyak bidang penelitian. Roket dan rudal paling awal di dunia yang ditemukan oleh Jerman mengejutkan sekutu. Bom atom juga pertama kali dikembangkan oleh Jerman. Di antara banyak bahan teknis yang ditinggalkan tentara Jerman, pasukan sekutu juga menemukan prototipe pesawat berbentuk piring yang dihancurkan oleh tentara Jerman yang kalah. Pada tahun 1952, mantan Kapten Angkatan Udara Jerman dan ahli penerbangan menyatakan bahwa ia telah menggambar blueprint untuk pesawat berbentuk piring di dekat Praha.
Pesawat yang luar biasa dengan kecepatan terbang 2.600 km per jam dan dapat terbang secara vertikal pada 90 derajat dan lepas landas secara vertikal. Majalah Sains Jerman PM juga melaporkan bahwa Hitler telah memerintahkan ilmuwan Nazi Jerman secara diam-diam mengembangkan piring terbang. Dikatakan bahwa proyek ini telah membuat terobosan dalam eksperimen untuk memecahkan gaya gravitasi dan prototipe proyek tersebut mungkin juga telah melakukan uji terbang. Laporan mengutip para saksi yang mengatakan bahwa mereka telah melihat satu UFO yang dihiasi dengan logo Iron Cross Jerman pada tahun 1944 terbang rendah di atas sungai Thames. Ketika Jerman kalah perang, hampir sebagian besar file proyek UFO ini dihancurkan. Semua data desain telah dibakar. Karl Dönitz adalah komandan kapal selam armada Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Dia kemudian menjadi komandan Angkatan Laut Nazi Jerman. Menurut informasi, dia pernah mengatakan dua kalimat berikut. Masalah ini sekarang masih merupakan misteri. Dia berkata, "My U-boat operator discovered real earthly paradise." Yaitu operator U-boat saya menemukan surga duniawi yang nyata. Untuk diketahui, U-boat adalah sebutan dari kapal selam Jerman. Pada tahun 1943, Dönitz menyatakan, German submarine fleet is proud of having built for the future in another part of the world, a Shangri-La on land and impregnable fortress. Armada kapal selam Jerman sangat bangga. Mereka demi kepala negara telah membangun sebuah benteng yang kokoh tak terhancurkan pada sebuah tempat yang mirip dengan Shangri-La di bagian lain dari dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, serangkaian insiden yang berkaitan dengan U-boat Jerman dilaporkan terjadi di Antartika dan ujung selatan benua Amerika Selatan. Pada tanggal 18 Juli 1945, surat kabar utama dunia mengalihkan perhatian mereka ke Antartika. Topik utama New York Times adalah laporan surga Antartika, mengklaim bahwa Hitler telah mencapai kutub selatan. Berita utama ini mengguncang dunia pada waktu itu. Sesungguhnya pada tahun 1946 setelah perang, pasukan sekutu menemukan bahwa hampir 60 kapal selam Nazi Jerman dan lebih dari 6.000 teknisi dan ilmuwan menghilang secara misterius. Sekitar 40.000 pekerja budak dan 250.000 warga Jerman juga menghilang secara misterius sebelum akhir Perang Dunia II. Pada musim panas tahun itu, Amerika Serikat mengorganisir operasi besar penyelidikan Antartika, yaitu Operation High Jump. Tindakan ini dikomando oleh Laksamana Angkatan Laut, Richard F. Lindbergh Jr. Peserta meliputi lebih dari 400 tentara, 13 kapal perang dan sebuah kapal induk, 6 helikopter, 6 pesawat amfibi, 2 pesawat multifungsi, serta 15 pesawat lain. Para pejabat mengatakan tujuan dari tindakan ini adalah bereksperimen bahan baru dalam suhu Antartika yang ekstrim. Tapi ini adalah musim panas Antartika yang pertama setelah Perang Dunia II. Ketika itu ekonomi masih dalam kekacauan. Angkatan Laut AS sedang mengalami kehancuran besar setelah pasca Perang Besar. Banyak kapal perang yang pensiun, sebagian besar staf berkurang. Biaya begitu besar, menghabiskan begitu banyak peralatan militer ke kutub selatan. Jika hanya bereksperimen dengan bahan baru, itu tidak dapat dijelaskan. 5 Maret 1947 di El Mercurio, Santiago, Chili dengan judul besar Olympus berlayar dalam badai, mengomentari wawancara dengan General Byrd. Jenderal mengatakan, hari ini adalah satu hari penting untuk AS, harus melakukan segala upaya untuk berurusan dengan wilayah bermusuhan. Selanjutnya Jenderal mengatakan, ia tidak bermaksud untuk menakut-nakuti orang, tetapi menunjukkan AS memang menghadapi suatu peperangan baru, menghadapi satu jenis benda dengan kecepatan yang luar biasa, terbang dari satu kutub bumi ke kutub lainnya. General Byrd dalam sebuah konferensi pers internasional juga mengulangi pandangannya. Menurut pengalamannya, ia menganggap bahwa kecepatan pesawat terbang tersebut sangat mengejutkan orang. Petualangan yang pada awalnya direncanakan 6 bulan namun setelah 2 bulan mereka menyerah. Ekspedisi Byrd di Kutub Utara. Mayor Jenderal Richard F. Lindbergh adalah orang pertama yang menjelajah Kutub Utara terbang melewati kedua kutub.
Menurut catatan harian ekspedisi Arctic Bird, ia melanjutkan penerbangan menuju kutub utara. Ia terkejut karena melihat musim semi di lembah. Di dalam lembah ada sungai kecil yang mengalir. Di atas bukit dihiasi dengan hutan lebat. Dalam teleskop, ia terkejut menemukan binatang mamut yang sudah punah di bumi. Kemudian ia melihat bukit-bukit hijau. Suhu di luar adalah 27 derajat Celcius. Tanah di atas cenderung lebih datar. Bird menemukan malah ada perkotaan dan pesawat terbang di udara. Tampaknya memiliki daya apung yang ajaib. Akhirnya pesawat Bird disedot oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat dan tidak dapat dikendalikan. Kemudian mesin pesawat berhenti berjalan. Pesawat dalam getaran kecil akhirnya mendarat dengan selamat, seperti didukung oleh lift yang tak terlihat. Beberapa orang dengan sosok tinggi, rambut pirang, mata biru, berkulit putih muncul di sana. Orang-orang ini tidak membawa senjata apapun. Bird dan koresponden radio mendapat sambutan hangat dari mereka. Dia diundang untuk naik ke platform mobil yang tanpa roda dengan cepat menuju ke kota yang indah. Kota ini tampaknya dibangun dengan bahan kristal dan berkilau. Seluruh kota mengeluarkan warna-warni ibarat pelangi. Setelah masuk ke dalam sebuah bangunan besar, mereka minum minuman panas beraroma. 10 menit kemudian, Bird untuk sementara meninggalkan koresponden masuk ke dalam lift. Setelah bergerak turun beberapa menit kemudian, pintu lift diam-diam berbalik ke atas dan terbuka tanpa suara. Ia berjalan di lorong merah dan menemukan bahwa cahaya tersebut berasal dari dinding. Dia berhenti di depan sebuah pintu besar. Di atas pintu ada tulisan yang aneh. Setelah memasuki ruang dalam, apa yang terjadi lebih mengejutkan. Bird telah berulang kali menggunakan kata-kata yang belum pernah ada sebelumnya. Luar biasa, tak terlukiskan, dan istilah lainnya untuk menggambarkan pemandangan yang dia lihat sendiri dengan matanya. Kamar megah, baik suara orang-orang tersebut merdu dan hangat. Mereka mengatakan kepada jenderal, karena ia memiliki sifat-sifat mulia dan memiliki reputasi tertentu di permukaan dunia, jadi dia dibiarkan memasuki negara itu. Mereka juga mengatakan kepada dia bahwa dunia misterius ini disebut Aryani. Sejak AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang, mereka mulai fokus pada dunia luar, dan dalam masa yang sukar tersebut, mengirim banyak pesawat ke permukaan untuk menyelidiki. Mereka mengatakan bahwa dunia mengalami kemajuan teknologi dan budaya bawah tanah lebih maju ribuan tahun dari bumi. Pada awalnya mereka tidak punya ide ingin mengganggu perang di dunia atas tanah, tetapi karena mereka tidak ingin melihat manusia menggunakan senjata atom lagi, maka itu mereka mengirim utusan untuk mengunjungi negara adidaya, akan tetapi tidak diperhatikan. Sekali ini dengan mengambil kesempatan mengundang jenderal untuk menyampaikan informasi bahwa jika dunia atas tanah terus-menerus menggunakan senjata atom, kemungkinan akan menghancurkan diri sendiri. Orang yang mereka kirim ke dunia atas tanah mendapat sambutan yang tidak ramah, dan pesawat terbang juga sering mendapat serangan berbahaya dari pesawat tempur. Setelah akhir pertemuan, Bird kembali berjalan di sepanjang rute yang sama dan bertemu dengan koresponden yang wajahnya penuh dengan kecurigaan. Di bawah bimbingan 2 pesawat, mereka naik hingga 823 meter dan kemudian kembali dengan selamat ke pangkalan. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, dari radio terdengar suara dalam bahasa Jerman. Sampai ketemu, setelah 27 menit mereka mendarat. Pada bulan Februari 1947, Bird menghadiri rapat staf di Departemen Pertahanan Amerika. Semua pernyataan ada catatan rincinya, dan dia membuat laporan kepada Presiden Truman. Rapat ini berlangsung selama 6 jam dan 40 menit. Ia juga menerima investigasi otoritas keamanan tertinggi dan tim medis. Di belakangan diberitahu oleh pihak terkait untuk menjaga rahasia. Kemudian ia menulis, sebidang tanah di kutub utara, landasan tersebut adalah sebuah misteri besar. Imigrasi dari permukaan bumi ke perut bumi. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, penyelidikan terhadap Agartha telah berkembang pesat dan berbagai penemuan baru semakin menggembirakan orang-orang. Pada Juli 1960, tim ekspedisi Peru menemukan koridor bawah tanah di Andes 600 km sebelah timur 5. Koridor bawah tanah tersebut panjangnya 1000 km dan mengarah ke Chili dan Kolombia.
Namun demi melindungi terowongan dan menunggu manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup untuk mengembangkannya di masa depan, pemerintah Peru akhirnya menutup pintu masuk terowongan bawah tanah ini dan menjaganya dengan ketat. Tempat ini kemudian terdaftar sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Belakangan, ketika Antoine Ventos dari Spanyol melakukan survei di pegunungan Andes dekat Guatemala, secara tidak sengaja ia menemukan koridor bawah tanah sepanjang 50 km. Koridor ini memiliki lengkungan runcing dari bawah tanah terus tembus ke Meksiko. Pada bulan Agustus 1972, tim ekspedisi Inggris juga menemukan koridor panjang bawah tanah di pegunungan Sierra Madre di Meksiko yang arahnya mengarah ke Guatemala. Koridor bawah tanah ini mungkin sama dengan yang ditemukan Antoine Ventos di Guatemala. Menurut ingatan tim ekspedisi Inggris, saat fajar, Anda dapat mendengar suara seperti drum dari koridor bawah tanah. Pada Mei 1981, penjelajah terkenal Maurich memasuki koridor bawah tanah dari pintu masuk gua dekat Guayaquil, Ekuador. Di koridor bawah tanah, Maurich menemukan bekas galian manual, dinding gua rata dan pernah dicat. Penemuan sisa-sisa koridor bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya semakin jelas menunjukkan memang ada peradaban yang sangat maju di zaman kuno. Hyperborea, tanah kebahagiaan, diartik lebih kuno daripada peradaban Lemurian dan Atlantis di permukaan, tetapi ada juga beberapa penduduk yang kemudian bermigrasi dari permukaan melalui koridor bawah tanah. Beberapa suku di Amerika memiliki legenda bahwa nenek moyang mereka kembali ke daratan setelah tinggal di bawah tanah untuk jangka waktu tertentu. Sejak zaman dahulu, banyak suku bangsa yang tidak pernah kembali ke permukaan dan menjadi bagian dari peradaban di dalam bumi. Dunia bawah tanah termasuk dua ciri utama. Ciri pertama adalah kerak dunia bawah tanah, yang merupakan kelanjutan dari kerak di permukaan bumi. Masing-masing dari dua kutub bumi memiliki pintu masuk atau gua yang besar, agak mirip apel yang bagian dalamnya yang dihilangkan. Kerak membungkus lubang gua dan membungkus mantel ke bagian dalam yang berongga. Kerak luar dan dalam memiliki topografi yang sangat mirip. Juga ada lautan, benua, pegunungan, danau dan sungai. Hanya saja bagian dalam kerak bumi menghadap ke perut bumi yang bercahaya dan tertutup oleh lapisan kabut. Jenis cahaya ini lebih menyebar daripada cahaya matahari, sehingga siang hari di dunia dalam bumi cahayanya lebih lembut daripada permukaan bumi. Dibandingkan dengan permukaan bumi, di dunia dalam bumi jauh lebih sedikit sinar kosmik berbahaya yang datang dari luar angkasa, sehingga lebih cocok untuk kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan sampai batas tertentu. Mereka cenderung tumbuh besar di bawah kondisi pertumbuhan yang baik. Orang-orang yang bermigrasi ke dunia bawah tanah sering tidak mau kembali ke permukaan bumi lagi. Tentu ada yang kembali, seperti nenek moyang orang Hopi. Apa yang mendorong orang-orang ini untuk pergi ke bawah tanah? Kemungkinan besar terjadi perang dan banyak malapetaka di permukaan bumi. Sebagai contoh, perang Atlantis Lemuria yang sangat dahsyat dan kekuatan senjata termonuklir akhirnya menenggelamkan dan menghancurkan dua benua beserta peradaban yang sangat majunya. Gurun Sahara, Gurun Gobi, pedalaman Australia dan Gurun Amerika hanyalah beberapa contoh hasil kehancuran. Saat itu tanah pernah jelas sangat tercemar dan indeks unsur radioaktif jauh melampaui batas. Mantan ahli Uni Soviet terkejut ketika dia mempelajari sisa-sisa tubuh manusia purba di lembah Sungai Indus. Dia menemukan bahwa radioaktivitas dalam tubuh itu 50 kali lebih tinggi daripada orang normal. Beberapa ahli dan cendekiawan telah menggali beberapa kristal seperti kaca di daerah setempat. Kristal-kristal ini pada awalnya adalah batuan keras, hanya dalam kondisi ledakan nuklir baru dapat berubah menjadi bentuk seperti sekarang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya di India, tetapi juga di Babylon, Gurun Sahara dan Mongolia telah ditemukan reruntuhan perang nuklir serupa. Perang nuklir prasejarah. Mahabharata adalah salah satu dari dua epos terkenal di India kuno. Epos ini menceritakan kisah perang antara Pandawa dan Korawa memperebutkan tahta Hastinapura. Secara tradisional, Mahabharata ditulis oleh Kresna Dwapayana Vyasa,
Sebagian besar naskah Mahabharata kemungkinan disusun pada abad ke-13 sebelum Masehi hingga abad ke-3 Masehi. Peristiwa asli yang berhubungan dengan epos ini kemungkinan terjadi antara abad ke-9 sebelum Masehi hingga ke-8 sebelum Masehi. Skala perang yang ditulis dalam epos ini sangat besar. Tingkat tragisnya jarang terjadi di dunia. Perang pertama dalam Mahabharata digambarkan seperti ini. Advatan yang heroik menunggang Vimana, yaitu pesawat mirip pesawat terbang mendarat di air dan meluncurkan Agnya. Senjata ini bisa menghasilkan dan memancarkan panah cahaya padat di langit di atas musuh, seperti hujan deras, mengelilingi musuh dengan kekuatan tak terbatas. Dalam sekejap, bayangan tebal dengan cepat terbentuk di atas Pandawa, langit jadi menghitam dan kegelapan turun. Dan kemudian mulai berhembus angin kencang dan mendesing, membawa debu dan kerikil. Burung-burung pun berteriak panik, seolah-olah langit retak. Matahari tampaknya seperti bergoyang di langit, dan senjata ini memancarkan panas yang mengerikan, menyebabkan bumi dan gunung-gunung berguncang. Dalam wilayah luas binatang-binatang terbakar dan berubah bentuk. Sungai-sungai mendidih, ikan-ikan dan udang semuanya mati seperti tersiram air panas. Suara Agnya meletus seperti guntur, dapat membakar tentara musuh seperti batang pohon hangus. Gambaran perang kedua bahkan lebih mengerikan dan menakutkan. Gurkha mengendarai Vimana dengan cepat dan meluncurkan rudal di 3 kota musuh. Rudal ini tampaknya memiliki kekuatan seluruh alam semesta, dan tingkat silunya seperti 10.000 matahari. Pilar pijar api berguling ke langit, sangat spektakuler. Mayatnya akan terbakar sampai tak bisa dikenali, rambut dan kuku rontok, keramik juga pecah, dan burung-burung yang terbang akan terbakar hangus oleh suhu tinggi. Untuk menghindari kematian, para prajurit melompat ke dalam sungai untuk membersihkan diri dan senjatanya. Rincian ini persis sama dengan radiasi nuklir yang dihasilkan oleh bom atom Jepang pada Perang Dunia II. Apa itu Vimana yang ditumpangi Gurkha? Vimana dideskripsikan seperti ini. Dengan bantuan merkuri dan aliran udara pendorong yang kuat, Vimana menentukan rutenya selama 9 hari. Jarak terbangnya bisa tidak terbatas, dan arah penerbangannya bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, juga bisa terbang dari belakang ke depan. Tujuan dari koridor panjang bawah tanah. Dalam masyarakat saat ini, sebagai tanggapan atas hari kiamat dalam banyak ramalan berbagai bangsa, seorang pengusaha real estate Amerika telah membangun bunker kiamat untuk orang-orang. Bunker yang terletak di kedalaman sekitar 9 meter di bawah tanah ini diklaim mampu menahan gempa berkekuatan 10 skala Richter, banjir selama 500 jam, dan serangan nuklir, biologi, dan kimia. Walaupun api berkobar pada temperatur 677 derajat Celcius di luar rumah dan terus menyala selama 10 hari 10 malam, selama Anda tinggal di dalamnya, Anda masih bisa aman. Bunker dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cocok untuk kehidupan, seperti ruang tunggu, teater, dapur, perpustakaan, fasilitas medis, peralatan kebugaran dan kamar mandi, dan lain-lain, dan menyimpan kebutuhan sehari-hari yang cukup untuk 1 tahun. Bencana adalah kecelakaan yang jarang terjadi, tetapi dalam jangka panjang itu tidak bisa dihindari. Jika sudah mengetahui bahwa bencana tertentu akan terjadi, kemanakah Anda dapat melarikan diri jika hanya ada waktu singkat beberapa hari? Di era peradaban prasejarah, jiwa manusia dan peradaban teknologi sangat berkembang, bahkan ada yang memiliki kekuatan super. Tidak sulit untuk memahami bahwa mereka juga akan mempersiapkannya sebelum datangnya hari kiamat. Mereka akan membangun koridor bawah tanah, membangun tempat perlindungan kota bawah tanah, dan mendirikan tempat berlindung yang aman untuk catatan dan ajaran para dewa serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihargai oleh peradaban kuno ini. Koridor bawah tanah yang dibangun oleh manusia prasejarah dengan teknologi super pasti memiliki fungsi yang jauh lebih banyak daripada bunker kiamat yang dibangun oleh manusia masa kini dan diyakini dapat menahan segala macam bencana. Ketika malapetaka datang, orang-orang melalui koridor bawah tanah melarikan diri ke dunia bawah tanah dan menjadi penghuni di sana. Banyak kelompok etnis tidak pernah kembali ke permukaan bumi sejak saat itu. Sebagian dari Lemurians dan Atlantis juga melarikan diri ke bawah tanah. Menurut Sheldon Needle,
Lemuria awalnya adalah masyarakat permukaan yang memiliki anggota bawah tanah. Sebuah ibu kota pertama terletak di sebuah pulau yang tenggelam ke Pasifik sekitar 25.000 tahun yang lalu, dan ibu kota kedua terletak di pusat bumi. Yang terakhir juga di mana pemerintah Lemurian berpindah setelah bencana. Pada saat itu, penguasa di permukaan Kekaisaran Atlantis memerintahkan agar pintu masuk terowongan utama disegel. Hanya ketika Atlantis kiamat, Lemuria kemudian membuka segel ini untuk menyelamatkan dari kematian. Banyak penduduk permukaan bumi yang diselamatkan. Penduduk permukaan bumi ini kemudian membangun sebuah masyarakat. Mereka kembali ke permukaan di kemudian hari, menjadi kerajaan Rama di Asia Selatan. Setelah banjir bandang dan kehancuran kerajaan Rama, orang-orang lemur berkumpul kembali dan menamai masyarakat mereka yang baru sebagai Agartha. Ibu kota Agartha, Sambahala atau Shangri-La, kemudian dipindahkan ke sebuah goa. Lokasinya terletak jauh di bawah tanah dari tempat Lhasa, Tibet sekarang. Dikatakan bahwa tempat-tempat ini memiliki pintu masuk tersembunyi ke berbagai tempat di dunia, yaitu Arktik, Antartika, Piramida Agung Giza di Mesir, pintu masuk Himalaya di Tibet, Gua Momot di Kentucky, Mato Grosso Posi di Brazil, air terjun Igua, rumah harta karun Raja Salomo, Gunung Shasta Telos, California, yaitu kota Agarthean legendaris yang ada di dalam dan di bawah pegunungan, Gua Dero dan sebagainya. Menurut sebuah laporan ahli geografi Berosinov pada tahun 1916, ada juga beberapa koridor bawah tanah di pegunungan Altai membentang dari Mongolia Selatan ke Gurun Gobi. Tunuang di Tiongkok mungkin juga merupakan pintu masuk ke kerajaan bawah tanah. Hamparan luas ruang yang dalam dan tak terbatas mempesona pikiran orang, dan peradaban permukaan yang kaya dan berwarna-warni juga mengesankan. Namun seberapa banyak yang benar-benar diketahui orang tentang bagian dalam bumi yang menjadi sandaran umat manusia? Di dalam perut bumi juga ada surga duniawi, sebagai tempat kehidupan yang bahagia dan tempat isolasi yang ideal dari masyarakat nyata. Sampai di sini video mata ketiga kali ini. Kami mengajak Anda memandang dunia dari sisi lain. Tinggalkan pesan Anda untuk kita diskusikan dan berbagilah pandangan Anda. Jika Anda ada pendapat lain, silakan tulis di komentar. Dan jika merasa video ini bagus bisa memberikan inspirasi, silakan berbagi ke teman-teman lainnya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Salam.